Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Alivia Zafira dengan NIM 2348201015. Di sini saya akan menjelaskan PPT yang sudah saya buat mengenai alkaloid, glikosida, dan saponin. Alkaloid didefinisikan sebagai senyawa basa nitrogen heterosiklik dari tumbuhan, sering berbentuk kristal padat pahit, optik aktif, larut dalam pelarut organik atau bebas, atau air atau garam, dan rentan dekomposisi oleh panas atau oksigen. Glikosida saponin adalah senyawa metabolit sekunder tumbuhan yang merupakan jenis glikosida, di mana bagian non-gulanya atau aglikon berupa steroid atau triterpen atau disebut dengan sapogenin, dan bagian gulanya atau glikon melekat melalui ikatan glikosidik menghasilkan sifat seperti sabun yang berbusa, rasa pahit, dan kemampuan menghancurkan sel darah merah atau hemolisis. Tata namanya. Tata nama pada alkaloid itu menggunakan nama trivial berakhiran in, misalnya morfin, quinin. Tanpa sistematik ketat, diklasifikasikan berdasarkan struktur kimia intinya seperti alkaloid, indol, quinolin, tropan, atau asal biosintetiknya alkaloid sejati, protoalkaloid. Penamaannya juga bisa berdasarkan nama tumbuhan penghasilnya, misalnya Hydrastina atau Hydrastis canadensis, atau penamaan sistematik IUPAC untuk struktur turunannya. Lalu ada tata nama glikosida saponin, menggabungkan prinsip glikosida atau ikatan gula dengan aglikon atau tidak gula dengan klasifikasi saponin atau aglikonnya sapogenin menjadi glikosida steroid saponin atau glikosida triterpenoid saponin, dinamai berdasarkan struktur aglikon atau sapogeninnya seperti diosgenin, atau untuk diosgenin glikosida atau hekogenin dengan akhiran osida untuk glikosidanya, contohnya dioksin. Lalu ada sifat dari alkaloid. Alkaloid adalah senyawa organik alami yang mengandung nitrogen, umumnya bersifat basa. Lalu ada sifat dari alkaloid. Memiliki dua sifat, yaitu sifat fisik dan sifat kimia. Sifat fisik itu dari wujud, warna, rasa, dan kelarutannya. Kalau dari wujud, umumnya itu kristal atau serbuk amorf. Lalu kalau dari warna, kebanyakan tidak berwarna. Terus dari rasa, hampir selalu rasa pahit. Lalu untuk larutan, basa ini tidak larut air atau sukar air, tapi larut dalam pelarut organik. Lalu untuk sifat kimianya, mengandung nitrogen yang pertama, lalu kebasaan, lalu yang ketiga aktivitas optik, keempat struktur, yang kelima reaktivitas. Mengandung nitrogen ini selalu memiliki atom nitrogen, biasanya berasal dari asam amino. Lalu untuk kebebasan bersifat basa karena adanya pasangan elektron bebas pada atom nitrogen. Aktivitas optik seringkali bersifat optis aktif atau memutar bidang polaritas cahaya. Dari struktur umumnya berbentuk siklik, yang dimana siklik ini artinya berulang atau seperti cincin atau melingkar. Lalu reaktivitas mudah mengalami dekomposisi sehingga sering disimpan dalam bentuk garamnya untuk kestabilannya. Lalu untuk glikosida dan saponin memiliki sifat fisik. Yang pertama itu ada polaritas, sangat polar dan mudah larut. Lalu ada wujud, berbentuk padat, tidak mengkristal, dan tidak mudah menguap. Rasanya bervariasi, sangat pahit, kadang sangat manis. Kelarutannya larut dalam air, alkohol, tetapi aglikon saponin larut lemak atau eter. Untuk sifat kimianya, dari struktur itu terdiri dari gula atau glikon dan aglikon yang terikat.
Lalu ada hidrolisis yang mudah terurai. Reaktivitas memberikan reaksi positif pada uji filling setelah berhidrolisis. Dari sifat kimianya saponin, netral, asam, basa. Sebagian besar netral, ada yang asam atau basa. Aktivitas biologisnya beracun bagi hewan berdarah dingin, namun umumnya tidak beracun bagi manusia, terkecuali dosis yang sangat besar. Untuk rumus umumnya, rumus umum pada alkaloid tadi, seperti yang sudah saya baca tadi, alkaloid sejati adalah senyawa yang mengandung nitrogen dalam cincin heterosikliknya dan berasal dari asam amino. Seperti gambar di dalam nitrogen di dalam cincin heterosikliknya itu ada nitrogennya. Lalu untuk glikosida itu tidak ada rumus sama seperti alkaloid, tidak ada rumus pastinya karena sangat bervariasi, tapi strukturnya selalu bergabung dengan bagian gula dan bagian gula dan bagian non gula. Seperti gambar ini dibagi ada yang gula dan bukan gula. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, mereka bergabung. Lalu untuk klasifikasinya, klasifikasi alkaloid umumnya berdasarkan struktur kimianya atau cincin heterosiklik nitrogen, asal biogenetiknya atau turunan asam amino atau sifat fisiknya. Klasifikasi utamanya berdasarkan biogenesis dan struktur itu ada alkaloid sejati, mengandung nitrogen dalam cincin heterosiklik. Lalu ada protoalkaloid, itu amino sederhana yang berasal dari asam amino. Lalu ada pseudoalkaloid, ya mirip alkaloid biasa tapi tidak berasal dari asam amino. Lalu ada klasifikasi berdasarkan struktur cincin nitrogen. Ada golongan pirolidin, ada piridin, ada golongan tropan, ada pirolizidin, indol, quinolin, ada isoquinolin, ada purin, ada alkaloid steroid. Itu pada contoh-contohnya ada nikotin, ada konin, antropin, dan sebagainya. Untuk klasifikasi lainnya itu ada alkaloid amina yang mengandung gugus amina tapi tidak dalam cincin heterosiklik itu. Lalu ada alkaloid peptida yang mengandung ikatan peptida. Lalu selanjutnya itu ada klasifikasi saponin dan glikosida. Klasifikasi glikosida adalah senyawa kompleks yang terdiri dari gula atau glikon dan bukan gula atau aglikon. Contohnya termasuk steroid. Contoh aglikonnya termasuk steroid, triterpen, antarquinon, dan alkohol. Lalu untuk klasifikasi saponin atau glikosa saponin adalah jenis glikosida dengan aglikon steroid atau triterpenoid yang memberikan sifat khas seperti membentuk busa, memiliki rasa pahit, dan dapat menghemolisis sel darah merah. Lalu untuk dua saponin berdasarkan struktur aglikonnya. Yang pertama itu ada saponin steroid, lalu kedua ada saponin triterpenoid. Yang saponin steroid itu memiliki inti steroid seperti kolesterol. Ditemukan pada asparagus dengan saponin steroid yang berkhasiat anti jamur. Lalu saponin triterpenoid itu memiliki inti triterpenoid berasal dari asam mevalonat sebagai aglikonnya. Contohnya seperti asiaticosida dari pegagan yang berfungsi sebagai antibiotik, serta saponin pada bunga matahari. Macam-macam senyawa dan kegunaan pada alkaloid. Macam-macamnya itu ada morfin dan kodein, kina atau quinin, kafein, nikotin, antropin, dan skopolamin, kokain, efedrin, berbein, dan akridin atau akronisima. Lalu untuk kegunaannya, morfin dan kodein itu pereda nyeri kuat, kodein untuk batuk. Lalu kina atau quinin ini mengobati malaria. Kafein itu meningkatkan kewaspadaan, stimulasi sistem saraf pusat. Untuk nikotin
stimulasi saraf otonom tapi sangat adiktif. Untuk atropin dan skopolamin itu untuk atropin itu untuk tetes mata dan skopolamin itu untuk penenang menjelang operasi. Ada kokain itu analgesik dan anestesi lokal. Efedrin stimulasi pernafasan atau pembukaan hidung tersumbat. Lalu ada berberin antibakteri, antipiretik atau penurun demam. Akridin atau akronisina itu potensi untuk mengurangi kanker. Lalu kegunaan alkaloid sendiri bagi tanaman itu untuk perlindungan diri dari predator, cadangan nitrogen, dan pengaturan pertumbuhan. Bagi manusia atau farmasis, untuk pereda nyeri, itu ada morfin dan kokain, ada antimalaria itu kinas, stimulan itu kafein, nikotin, dan efedrin, antikolinergik atau gangguan saraf itu antropin dan skopolamin, antibakteri atau antiparasit berberin dan virisatin, antibakteri akronisina atau potensial, obat batuk itu ada kodein. Untuk macam-macam senyawa dan kegunaan glikosida dan saponin sendiri itu ada macam-macamnya. Ada saponin steroid, yaitu aglikonya adalah steroid sering ditemukan pada tanaman obat, contohnya diosgenin dan solanin. Lalu ada saponin triterpenoid, aglikonya adalah triterpenoid memiliki struktur lebih kompleks, contohnya ginseng, yang dari ginseng dan dari akar manis. Untuk kegunaannya bagi farmasi atau obat-obatan, antiinflamasi, analgetik, contohnya Cantella asiatica. Lalu ada antimikroba dan antivirus. Lalu ada anti kanker untuk menghambat pertumbuhan sel kanker. Lalu ada hipokolesterol atau menurunkan kadar kolesterol. Ada ekspektoran, itu membantu mengencerkan dahak. Lalu ada imunomodulator, itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Lalu pada industri itu untuk deterjen alami, lalu untuk pertanian itu untuk racun ikan, untuk pestisida dan lain sebagainya. Biosintesis alkaloid ini proses biokimia kompleks di tumbuhan dan organisme lain untuk membuat senyawa nitrogen heterosit yang beragam dimulai dari asam amino. Lalu jalur biosintesis utama dari asam amino itu ada ornitin dan lisin, menghasilkan alkaloid alisiklik seperti alkaloid seropana dan pepiridin. Fenilalanin dan tritofan menghasilkan alkaloid aromatik seperti isoquinol atau morfin dan indol atau triptamil. Untuk biosintesis glikosida saponin, proses pembentukan senyawa metabolit sekunder ini dari prekursor isoprenoid atau melalui jalur asam mevalonat atau jalur MEV menjadi kerangka glikon atau sapogenin seperti steroid atau triterpenoid yang kemudian diglykosilasi atau ditambahkan gugus gula oleh enzimnya. Untuk jalur biosintesis utamanya melalui MEV tadi. Lalu ada unit isoprenoid. Untuk reaksi dan identifikasi ini umumnya menggunakan uji pengendapan dengan reaksi spesifik seperti Mayer, Dragendorf, Wagner, and Borchardt. Untuk uji pengendapan itu kan dari reaksi Mayer itu ada komposisi kalium, hasil positifnya terbentuk endapan putih atau kuning pucat. Untuk Dragendorf itu bismut nitrat dan merkuri klorida, yang positifnya terbentuk endapan jingga kemerahan. Reaksi Wagner, komposisi kalium ioda dan iodin, hasil positif terbentuk endapan coklat muda hingga kuning. Untuk reaksi Borchardt ini komposisinya larutan iodin dalam kalium iodida, hasil positif itu terbentuknya endapan coklat.
Untuk reaksi dan identifikasi glikosida saponin dimulai dengan uji busa selama 10 menit dan uji warna seperti reaksi LB. Lalu dilakukan uji kualitatif. Uji busa yang pertama itu hasilnya bila positif itu terbentuk busa 1 sampai 10 cm. Lalu untuk konfirmasi ditambahkan 1 tetes HCl2n. Busa tidak hilang, tetap stabil, maka itu dibilang stabil. Uji warna menggunakan LB atau Lieberman-Buchardt. Tujuannya membedakan saponin dengan saponin triterpenoid dan steroid. Lalu mendapatkan hasilnya, jika hasilnya positif itu ada cincin coklat atau violet saponin dan itu saponin triterpenoid. Lalu ada cincin hijau atau biru saponin itu steroid. Reaksi dan prinsip dasarnya sifat amfilik, ada pembentukan busa, stabilan busa, isolasi dan analisis struktur. Isolasi dan analisis struktur alkaloid adalah proses bertahap untuk memisahkan alkaloid dari bahan alam dan menemukan strukturnya mulai dengan ekstrak larut. Lalu untuk isolasi dan analisis struktur saponin melibatkan ekstraksi bahan tanaman dengan pelarut polar atau metanol dan etanol, sikring fitokimia, uji busa, uji LB tadi, pemurnian dengan KLT, dan analisis struktur menggunakan teknik spektroskopi. Tahapan isolasi dan purifikasi. Ekstraksi awal bahan tanaman atau mikroorganisme itu diekstraksi dengan pelarut organik. Lalu dilakukan pemurnian, dan itu ada ekstrak dilarutkan dalam pelarut organik, diasamkan dengan atau HCl untuk membentuk garam. Lalu ada lapisan asam dicuci, kemudian dibasahkan dengan NH4OH untuk mendapatkan alkaloid bebas atau basa. Ada kromatografi untuk memisahkan alkaloid spesifik, digunakan kromatografi kolom CC dengan elusi bertingkat politas meningkat atau kromatografi lapis tipis atau KLT preparatif. Identifikasi dan analisis struktur, uji kualitatif atau sikring fitokimia, ada degradasi kimia, ada analisis spektroskopi. Lalu ada tahapan isolasi dan analisis. Itu ada isolasi saponin atau pemurnian, ekstraksi, ada pemisahan awal, ada dilakukan uji dengan KLT, lalu pengambilan isolat. Lalu yang kedua ada screening fitokimia, diuji busa, uji Lieberman atau LB. Lalu ada yang ketiga ada pemisahan fraksi dan KLT. Lalu ada analisis struktur spektroskopi, dilakukan hidrolisis, spektrofotografi tadi, dan menggunakan KLT. Ini contoh hasil dari alkaloid. Isolasi dari daun binahong diduga adalah betanin berdasarkan data MS dan spektroskopi. Lalu ada isolat dari tumbuhan Alceadapin diidentifikasi sebagai Laurotetania. Sekian dari saya, terima kasih.